Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan eh, artikel penelitian untuk jurnal. Tuh. Nah, sini, oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini ya, penulisan akademik, penulisan artikel untuk jurnal bereputasi. Nah, langkah penulisan. Pertama, pemilihan topik. Kalau sudah punya topik, apa yang harus dilakukan? Nomor dua, membaca penelitian terdahulu. Nah, ini kalau saya pribadi, setelah baca-baca, itu saya simpan. Jadi, di sini kan ada apa namanya? Nomor referensinya itu, penulisnya siapa, judulnya, sumbernya, kemudian metode penelitiannya, dilihat di bagian metode. Mohon maaf ya ini berbahasa Inggris. Kemudian kesimpulan yang mau kita apa ya, yang mau kita kutip dari penelitian itu kita copy masukkan sini. Nanti ini akan kalau memang referensinya cocok sama penelitian kita, itu kan mau kita ambil hasil penelitiannya untuk kita kutip dalam tulisan kita. Jadi nanti bagian hasil ini akan kita paraphrase. Kemudian saran, kadang kan penulis itu, penulis jurnal itu biasanya kadang kan ngasih saran untuk metode untuk penelitian berikutnya bisa meneliti ini gitu. Tapi kalau udah ada di kita kosongi saja. Kemudian manfaatnya, ya catatan misalnya, ini mau dimasukkan di mana dalam paragraf berapa itu bisa taruh di sini. Ya ini opsional ya, tidak semua orang mencatat referensi seperti saya gitu. Tapi kalau saya pribadi ya seperti ini biar nggak hilang. Udah baca-baca-baca, disimpan PDF-nya dalam satu folder, tapi males mau buka lagi satu persatu. Jadi begini kalau saya caranya ya, gitu. Terus berikutnya, nah eh, tahap berikutnya menemukan gap. Apa itu gap? Nah, kan tadi kita sudah cari tuh dari referensi yang terkait dengan topik yang kita pilih. Misalnya setelah cari di Google Scholar, kamu misalnya dapat 10 gitu dulu ya. Nah, dari 10 itu, kamu baca satu persatu. Nah, dari semua penelitian tersebut, apa yang belum diteliti? Jadi, gap itu adalah celah sesuatu yang belum diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini misalnya, gap itu sebenarnya jenisnya ada banyak ya. Tapi saya singkat saja jadi dua. Jadi, apa yang belum diteliti itu terbagi menjadi dua. Pertama, secara teoritis. Misalnya, bagaimana misalnya meneliti bagaimana pengaruh apa gadget untuk anak kecil misalnya. Nah, pengaruhnya itu yang udah diteliti itu ada pengaruh psikologis, ada pengaruh ke otak, ada pengaruh kepada tingkah laku seperti itu. Nah, belum ada yang menguji pengaruh penggunaan gadget pada anak kecil terhadap motoriknya atau terhadap dunia sosialnya, kemampuan interaksi sosialnya misalnya belum ada. Nah, kalau sudah ketemu, belum ada yang meneliti itu, nah itu kita jadikan judul penelitian seperti itu. Nah, yang kedua metode. Jadi, orang-orang di penelitian-penelitian sebelumnya itu pakai metode A, B, C misalnya. Belum ada yang pakai metode D. Jadi, pada penelitian sekarang kita mau pakai metode D. Topiknya sama, tapi metodenya berbeda. Seperti itu ya. Itu dua pilihan. Nah, habis itu sudah ketemu nih, kita mau menulis judulnya apa, menulis topiknya, metodenya, seperti apa. Nah, sekarang judul itu harus dibuat apa? Dibuat semenarik mungkin gitu. Kenapa? Karena 3 detik pertama begitu berharga.
Nanti kan karya tulisnya itu artikelnya dibaca sama editor ketua di setiap jurnal. Mereka nggak mungkin baca langsung satu dari atas sampai bawah. Yang dilihat pertama kali pasti judul, kemudian abstrak, kemudian paragraf pertama. Nah, ini yang harus memukau mata editor. Judulnya harus menarik. Terkadang judul skripsi, judul penelitian itu perlu diubah, diolah sehingga lebih menarik gitu. Contoh misalnya, eh, daripada kita menulis misalnya pengaruh gadget, pengaruh gadget kepada anak terhadap otaknya misalnya. Pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan otak anak. Nah, itu biasa saja. Misalnya, kemudian dibikin agak kontroversial. Misalnya, gadget dan anak titik dua, teman atau musuh misalnya. Atau masihkah masihkah anak kecil boleh menggunakan gadget gitu. Kayak kayak dikasih pertanyaan begitu. Seperti itu ya. Jadi eh, variasi-variasi seperti itu tuh penting gitu. Kadang ada yang ada tanda petiknya gitu. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian yang akan saya jelaskan ini sebenarnya jenis penelitian itu banyak macamnya. Tapi terbagi secara umum menjadi tiga. Kualitatif, pendekatannya itu kualitatif. Pakai kata-kata saja hasil penelitiannya. Kemudian kuantitatif itu ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Jadi datanya banyak, terus dihitung menggunakan rumus statistik atau rumus matematis. Nah, ada yang campuran kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kemudian itu pendekatannya, desain penelitian itu ada banyak. Pertama contoh nih, deskriptif, menggambarkan sesuatu secara detail. Naratif, inquiry, menceritakan pengalaman seseorang atau suatu kelompok dan mengambil maknanya. Nih contohnya nih ya, kalau yang deskriptif, analisis deskriptif penggunaan GoPay di Surabaya. Yang naratif, nih contoh, at time I feel I'm talking to myself. Ini maaf, maaf ya bahasa Inggris ya. Kadang-kadang saya merasa saya bicara sendiri. Nah, ini penelitian apa? Ini penelitian waktu COVID. Jadi guru tuh kadang ngajar via Zoom ya. Itu kadang ngerasa ngomong sendiri gitu karena pasif gitu kayak tidak ngelihat manusia secara langsung gitu. Nah, ini cerita dari seorang guru kemudian dijadikan penelitian gitu. Studi kasus. Apa studi kasus? Meneliti secara mendalam terhadap satu atau lebih kasus spesifik seperti individu, kelompok, atau fenomena. Contoh, evaluasi pemanfaatan aplikasi game dalam ujian bahasa Indonesia. Studi kasus di SMAN 1 Polan Harjo, Klaten. Jadi, di sana ada guru yang pakai game untuk ujian. Nah, itu kemudian diteliti gimana caranya, gimana respon siswanya, gitu ya. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen itu apa? Nah, yang kita teliti, yang kita teliti, orang-orang kita teliti itu disebut dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya itu kalau deskriptif, naratif, studi kasus, itu ya cuma dilihat aja sama kita atau diwawancarain, enggak kita apa-apakan. Tanda petik di apa-apakan. Kalau eksperimen ini ada sekelompok orang, subjek penelitian, nah kita kasih treatment, kita kasih perlakuan. Contoh, efektivitas strategi promosi keripik singkong barokah terhadap hasil penjualan di era pandemi COVID-19. Jadi ada satu UMKM yang jualan keripik singkong. Nah, terus kita datang ke sana ngasih strategi promosi baru. Terus diteliti efektif nggak strategi yang kita kasih ini. Itu tanda petik di apa-apain. Kalau di sekolah itu berarti siswanya diajarin gitu. Kalau produk berarti produknya itu diapakan gitu. Eksperimen. Sekarang komparasi perbandingan. Bandingan dua hal atau lebih. Biasanya ini menggunakan kuantitatif ya, ada penghitungannya. Contoh analisa perbandingan competitive advantage, kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi pada Gojek dan Grab. Jadi Gojek sama Grab itu dibandingkan dari segi ini beberapa variabel ini ya. Tuh, hubungan.
Mencari hubungan antara dua hal. Contoh, analisis hubungan keaktifan berorganisasi terhadap hasil prestasi akademik. Jadi ada mahasiswa nih, dicek nih, dikelompokkan satunya mana mana aja yang aktif berorganisasi, mana aja yang tidak aktif berorganisasi. Terus dicek nilai akademiknya, nilai kuliahnya. Itu apa, IPK-nya lebih tinggi mana, yang aktif organisasi atau yang tidak aktif berorganisasi, mana yang lebih tinggi gitu. Analisis hubungan gitu. Kemudian, apakah semakin rajin berorganisasi semakin nilainya semakin tinggi atau malah sebaliknya, yang rajin berorganisasi nilainya jeblok gitu ya. Terus berikutnya, nah survei, penelitian survei itu gini, biasanya subjeknya itu banyak, bisa ratusan atau ribuan gitu ya. Metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang sekelompok orang seringkali dilakukan melalui kuesioner atau angket survei. Contoh, kualitas pelayanan pabrik sektor pendidikan, analisis survei masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Jadi masyarakat itu dikasih angket, pertanyaan-pertanyaan tertulis, suruh jawab, biasanya sifatnya ini ABCD ya, pertanyaan tertutup, bukan terbuka kayak harus ditulis, diuraikan, itu enggak, biasanya ABCD, sehingga langsung kelihatan tuh. Kalau sekarang ada teknologi biasanya pakai Google Form. Tuh. Jadi tinggal nyebarin link, orang sudah tinggal ngisi gitu. Nanti hasilnya kan biasanya sudah dianalisis sendiri kan sama sama apa namanya? Sama Google itu. Itu berapa persen yang jawab A, berapa persen yang jawab B begitu. Ya survei lah itu. Ya udah tinggal itu disajikan gitu. Ini yang paling banyak ya biasanya, penelitian awal tuh biasanya modelnya begini. Penelitian tindakan, ini mirip dengan eksperimen ya. Jadi ada satu kelompok, dikasih tindakan, dilakukan sesuatu. Ini salah satunya, ini judul tesis saya ini. Jadi kelas saya tuh saya kasih treatment tertentu, kemudian dilihat berhasil atau tidak. Gitu. Penelitian perancangan, ini biasanya yang banyak di prodi kalian, di prodi teknologi informasi itu. Jadi ada masalah di satu tempat, dia butuh apa. Nah, kebutuhannya itu kemudian melahirkan ide pada kalian, mau dibikinin web atau mau dibikinin aplikasi, mau dibikinin sistem gitu. Jadi ada hasilnya, jadi penelitiannya berupa produk. Nah, kemudian research and development itu mirip dengan perancangan, cuma research and development ini lebih penekanan pada pengujian setelah produknya jadi. Nah, kenapa kok ini jarang dilakukan di ITI? Karena kadang untuk membuat web apa aplikasi, misalnya aplikasinya biar bisa jalan aja itu udah usahanya setengah mati. Bikin web jadi bagus aja udah butuh berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Jadi kayak nggak sempet gitu untuk menguji, diuji, direvisi, dibuat ulang tuh kayak kayak nggak semudah itu ya. Beda beda dengan di pendidikan, kalau bikin buku, udah bukunya sudah jadi, tinggal disuruh baca ke orang, ada revisi, tinggal diedit tuh, diketik. Beda halnya dengan aplikasi atau sistem kan. Makanya saya tanya begitu ke beberapa dosen, ternyata itu alasannya R&D jarang dilakukan di apa namanya, di dunia teknologi informasi. Nah, penelitian literatur. Nah, ini biasanya saya bilang penelitian ini cocok untuk orang introvert. Ini nggak usah ketemu subjek penelitian. Karena subjek penelitiannya adalah referensi-referensi. Baik referensi cetak yang ada di perpustakaan, buku, dan lain sebagainya. Atau digital zaman sekarang ya. Kayak artikel-artikel yang banyak di internet tentang topik tertentu, itu dikumpulkan, terus disimpulkan. Udah, gitu doang. Contoh nih, saya pernah nulis nih, AI for Academic Writing, a Systematic Literature Review. Saya kumpulkan semua AI yang berkaitan dengan academic writing, penulisan akademik. Terus saya lihat hasilnya. Oh, ternyata katanya gini, 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 gini. Terus saya cantumkan hasilnya. Sudah. Jadi menyimpulkan dari banyak referensi. Begitu. Konten, genre, atau discourse analysis. Ini agak mirip-mirip ya. Sebenarnya beda sih. Tapi agak mirip-mirip. Nah, kalau penelitian literatur itu sumbernya banyak, kemudian disimpulkan, ini enggak. Satu atau dua sumber saja, tapi dibedah. Oh, disimpulkan terus, ternyata isinya begini, gini. Saya pernah menulis ini, menganalisis konten dari karya Kiai Samsul dan Kiai As'ad, Aku Saiket tuh. Ya, Aku Saiket itu saya analisis. Ini judulnya, dakwah melalui pendekatan puisi. Oh, ini bukan
bukan yang saya ya. Kalau saya itu syair aqaid saiket, ya syair aqaid saiket sebagai media dakwah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini puisi-puisinya MH Ainun Najib yang dianalisis. Itu. Oke, itu ya. Berikutnya, ini struktur tulisan untuk artikel akademik. Nah, seperti apa ya? Nanti saya kasih contohnya ya. Ada judul, abstrak, latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Oke, itu dulu ya. Nah, kerangka latar belakang. Ini harus saya minimize dulu ya. Oke. Oke, ini lanjutannya ya. Saya daripada apa, saya menjelaskan secara teoritis bagaimana cara menulis latar belakang. Langsung akan saya eh, kasih contoh begitu seperti apa. Ini ada satu artikel yang pernah saya buat ya ketika saya S2 dan hanya ini satu-satunya yang apa yang menggunakan bahasa Indonesia. Judulnya adalah Syair Aqaid Saiqat sebagai metode dakwah dalam menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah gitu ya. Ini saya tulis bersama teman saya dan dosen saya ya. Nah, ini judulnya. Nah, ini keterangan edisi berapa dalam jurnal itu. Kemudian ini nama penulis. Ini abstraknya. Ini kebetulan berbahasa Inggris, tapi biasanya nanti ada dua, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini kata kuncinya. Kata kunci itu apa? Kata-kata yang ada di dalam judul yang bisa menjadi bahan pencarian. Ini pendahuluan atau latar belakang. Eh, Kita balik dulu ke PPT-nya. Jadi di PPT itu saya menjelaskan bahwa pertama eh, perlu mengungkapkan mengapa topik ini penting. Nah, di sini saya membahas. Nah, akidah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia sebagai pokok keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Oleh sebab itu, jika akidah goyah sedikit saja, maka segala hal yang diberikan dengan kehidupan berkaitan dengan kehidupan beragama, orang manusia juga akan goyah dan bisa saja terjatuh pada kesesatan. Nah, di sini kesalahan saya ini, kutipan dari Al-Quran itu saya tidak tulis Arabnya ya, biasanya tidak boleh seperti itu. Kalau di dalam skripsi, ya itu harusnya ada tulisan Arabnya di sini. Nah, jadi sisi penting dari akidah itu apa? Saya uraikan. Jadi saya uraikan maksudnya apa. Kemudian lebih dalam lagi, lebih mengerucut lagi, saya juga bahas hadis tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sini kan dalam kata kuncinya ada akidah, dari bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian baru saya di sini kan langkah kedua membahas masalah atau isu atau juga diselipkan mendeskripsikan lokasi atau subjek penelitian. Nah, di sini langsung saya di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipelajari dari beberapa kitab klasik berbahasa Arab seperti Aqidatul Awam dan seterusnya ya. Nah, ini menjelaskan kondisi di akidah ya, pelajaran tauhid atau akidah dalam di pesantren-pesantren. Nah, sekaligus juga mengenalkan apa itu akoid yang merupakan salah satu eh, materi yang ada di dalam tauhid gitu, wujud, qidam, bako itu kan. Kemudian dijelaskan apa itu akoid. Nah, baru masuk lagi ke mengerucut kepada isu yang paling kecil gitu ya. Di sini salah satu syair yang populer adalah syair Akoid Saiket karya Kiai Haji Raden Syamsul Arifin gitu. Jadi ini sudah masuk pada membahas masalah atau isu spesifik gitu. Nah, ini ya saya jelaskan siapa pengarangnya, apa isinya secara singkat. Kemudian nah, saya terangkan bahwa syair itu selalu dibaca, walaupun ditulis sudah puluhan tahun yang lalu, itu masih lestari, masih masih ada hingga saat ini, gitu. Di sini
itu jadi media dakwah, lagu ini menjadi media dakwah. Baru habis itu saya membahas penelitian terdahulu atau teori terkait. Nah, berhubung jarang ada penelitian yang membahas ini, ya, jadi saya lebih pada teori. Nah, teori yang saya bahas adalah teori dakwah. Jadi pemilihan metode dakwah melalui syair bahasa Madura dalam menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ternyata sangat diterima melekat di tengah masyarakat saat ini. Nah, itu yang saya bahas ya. Nah, ini karya tulis saya di sini tuh nggak sama dengan yang kalian tulis modelnya Kapan Hari. Kalau Kapan Hari itu kan kutipan-kutipannya menggunakan dalam kurung itu ya, intake intake citation. Kalau ini lebih pada footnote nih seperti ini, Tolha Hasan, Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini habis teori, nah, berhubung tidak banyak teori yang membahas ini, tidak banyak metode yang membahas ini. Nah, itu saya persingkat saja di sini sebagai media dakwah begitu, teori-teori dakwah tentang apa Aqaid Saikat ini. Eh, jadi di sini, nah ini paragraf terakhir yang akan menjelaskan celah atau celah penelitian. Nah, berhubung ini benar-benar baru, jadi memang tidak terlalu terlihat ya celah penelitiannya. Jadi lebih banyak langsung fokus pada tujuan atau fokus penelitian atau rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Pertanyaan apa yang akan dijawab dari penelitian ini? Apa yang mau diteliti itu harus diuraikan dalam paragraf terakhir latar belakang. Itu yang paling penting dalam penulisan latar belakang atau pendahuluan. Jadi di sini saya bacakan pemilihan metode dakwah melalui syair berbahasa Madura dalam menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ternyata sangat diterima dan melekat di tengah masyarakat hingga saat ini. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang metode dakwah yang digunakan, penyebarannya, hingga bagaimana syair ini dilestarikan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditulis dalam syair tersebut, bagaimana metode dakwah dilakukan melalui syair ini, dan faktor apa saja yang membuat syair ini lestari hingga saat ini. Nah, inilah rumusan masalah. Jadi, di sini saya kasih nomor, berarti nanti jawabannya juga ada 3 nomor gitu di bagian kesimpulan, di bagian hasil. Oke, seperti itu ya. Saya balik ke PPT dulu. Nah, setelah menulis latar belakang, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini eh, biasanya kalau di skripsi itu bab 2. Ya, kita lihat di judulnya. Itu ada apa saja. Misalnya di sini ya. Nih, syair akut, saiket. Satu. Dua, metode dakwah. Kemudian yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada 3 hal yang dibahas dalam judul. Maka kajian pustaka juga harus ada 3. Nah, sayangnya tidak semua jurnal memasukkan kajian pustaka ke dalam template-nya. Jadi ada jurnal yang maunya itu artikel kita tuh nggak usah template gitu. Itu biasanya jadi bumerang ya buat anak-anak yang menulis skripsi dulu baru nulis artikel. Karena bab 2-nya itu biasanya paling tebel karena isinya itu yang paling banyak mengandung referensi-referensi. Kalau dibuang bisa-bisa 20 atau 30 referensi akan terhapus gitu. Jadi bagaimana strateginya? Yang ada dalam bab 2 literatur itu, referensi yang sudah masuk, itu masukkan ke latar belakang. Jadi masukkan ke area sini ini. Nah, kalau punya saya memang tidak ada, karena ini bukan dari penelitian nih, daerah sini nih. Jadi setelah membahas seperti apa lokasi penelitiannya, ini saya bahas di Sukorejo kan. Habis itu teori-teori terkait penelitian-penelitian terdahulu itu masukkan di sini semua. Diselipkan di sini beberapa paragraf gitu. Jadi yang tadinya berlembar-lembar itu singkat aja jadi beberapa paragraf dengan kutipan-kutipan yang padat gitu. Itu strategi biar kita tidak kehilangan daftar pustaka dalam jumlah banyak. Itu ya. Saya tidak punya contoh yang ada ini. Coba saya ada penelitian lain yang ada itunya. Studi literatur ini. Ini jangan terlalu jauh, bukan masalah yang konten analisis. Nah, analisis isi teks nih. Pesan religi pada lirik lagu cinta.
Analisis semiotika Rifater pada lagu populer karya grup band Leto. Kalian tahu nggak grup band Leto? Si Sabrang itu ya putranya MH Ainun Najib. Nah, ini abstraknya. Kita tak perlu bahas pendahuluan. Tujuan penelitian. Nah, ini kajian pustaka. Nih, teori pesan komunikasi dalam tradisi semiotika. Nah, di judul tadi kan ada istilah semiotika. Dijelaskan itu apa analisis semiotika. Terus lebih kerucut lagi semiotika Rivatera. Jadi ini tokoh yang yang membuat metode tersebut, ya. Kemudian tinjauan komunikasi. Nah, ini bahas kata ada tinjauan komunikasi di atas. Oke. Tinjauan lirik lagu nih seperti ini ya. Tapi saya tidak sarankan kalian apa ya berlarut-larut di sini karena kalau hati-hati karena banyak sekarang jurnal itu tidak mau sama bagian ini, maunya bagian literatur yang banyak referensinya ini dimasukkan semuanya ke dalam ini, ke dalam latar belakang. Jadi hati-hati jangan sampai berlama-lama di bagian kajian pustaka. Nah, terus habis itu udah ya, bab berikutnya adalah metode. Metode itu biasanya penulisannya dibagi menjadi beberapa hal. Nih, pertama, eh ini kajian pustaka sudah ya, metode, jenis dan desain penelitian. Misalnya, desain penelitian kali ini adalah penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kan saya sudah jelaskan jenis pendekatan dengan desain penelitian studi kasus atau kualitatif dengan desain penelitian analisis isi atau survei atau apa begitu ya. Kemudian subjek penelitian apa yang diteliti atau siapa yang diteliti. Pada penelitian ini kami meneliti sekelompok siswa di sekolah A dan seterusnya gitu ya. Instrumen, cara pengambilan datanya ya. Saya ambil di sini ya. Punya saya itu. Instrumennya ada yang ya jadi gini, ada yang seperti ini. Nih, jadi metode penelitian tapi dikasih judul-judul kecil lagi ya. Habis itu teknik pengumpulan data gitu ya. Eh, Penelitian ini memiliki corak analisis teks yaitu jadi data primer penelitian ini adalah gitu ya. Kalau saya itu lebih ke di apa ya ngeblend gitu, nggak terpecah-pecah. Kalau punya saya, jadi seperti ini. Ini jenis dalam penelitian ini penelitian menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menentukan data empirik para alumni dan simpatisan yang ikut serta melestarikan syair Aqaid Saiket. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpul data berupa kajian, buku, dan literatur lain yang membahas Aqaid 50 dan syair Aqaid Saiket. Oh, Kiai Azain kan nulis tentang ini, tentang karyanya Kiai Asad itu kan dijadikan buku kan, itu jadi referensi utama. Nah, habis itu tentang analisis, teknik analisis. Jadi data yang sudah dikumpulkan tuh mau diapakan gitu. Analisis itu ada dua pendekatan, ada yang kualitatif, dianalisis menggunakan kata-kata, jadi kesimpulannya nanti kata-kata, kemudian dianalisis menggunakan angka-angka, misalnya persentase, uji perbandingan dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang saya pakai kualitatif. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah gabungan antara analisis isi dan reduksi data empirik. Analisis ini artinya dengan cara menganalisis terhadap suatu teks, menginterpretasikan gambar, simbol, dan lain sebagainya. Ini sudah ada ya referensinya. Sedangkan reduksi data merupakan teknis data menurut ini ya, yang terdiri dari 3 tahap. Reduksi data, jadi rata itu di apa ya, dimampatkan dulu. Habis itu disajikan, display data dan itu membentuk kesimpulan dan verifikasi. Seperti itu ya. Oke, sudah seperti itu. Nah, habis itu hasil ya, hasil dan pembahasan. Di sini bahasanya pembahasan saja di artikel ini. Biasanya ada hasil dan pembahasan. Nah, karena yang dikaji tadi tiga hal, tadi bagaimana isinya Aqaid Saiket, terus bagaimana Aqaid Saiket itu dilestarikan, caranya bagaimana, begitu ya. Jadi ini pembahasan saya sedikit selipkan siapa yang ngarang. Jadi profilnya itu disebutkan sama saya di sini.
profilnya Kiai As'ad sama Kiai Samsul. Habis itu analisis isi. Jadi setiap baitnya itu saya interpretasikan. Jadi kaula anyak ini bahas apa, 20 sifat ini bahas apa, begitu ya. Ternyata isinya itu komplit tentang ilmu tauhid, lengkap ditulis dalam satu lagu. Dan ini kolaborasi antara Kiai Samsul dulu yang nulis, habis itu bait-bait belakang itu di apa ya, ditulis oleh Kiai As'ad, diteruskan gitu oleh putranya. Ini ya. Nah, udah ini bagian isi. Rumusan masalah yang kedua, metode dakwah apa yang digunakan dalam hal ini gitu. Ternyata dakwah ini digunakan dengan pendekatan seni, pendekatan dakwah bil qalam, dakwah dengan pena. Jadi kan menulisnya kan mengarangnya kan pasti menggunakan tulisan gitu dan juga bil lisan karena itu dibacakan di mana-mana. Di tinjauan psikologis gitu ya. Kemudian, jadi di sini metode-metode atau teori-teori yang sudah diangkat di atas di literatur review, ya apa kajian pustaka atau di latar belakang itu harus bisa dipakai lagi di pembahasan. Jadi misalnya begini, penelitian saya menyimpulkan A, aduh apa itu ya diuraikan. Nah, dengan demi apa? Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitiannya siapa begitu yang sebelumnya pernah meneliti topik ini juga. Hubungannya itu bisa tiga macam, bisa mendukung atau sama isinya sejalan, bisa bertolak belakang, bisa melengkapi, memberikan apa ya komponen baru begitu ya atau bisa mengeneralisir atau menyimpulkan dan seterusnya itu yang jadi kita membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya makanya penelitian-penelitian yang sebut di atas sebagai penelitian sebelumnya itu harus sama jangan yang di atas itu penelitian A, B, C, D, yang di bawah yang kita bandingkan sama penelitian kita E, F, G, H gitu. Itu nggak bagus biasanya. Kalau kalau skripsian kayak gitu biasanya dimarahi sama dosen. Oke, itu ya. Ini faktor pendukung sudah. Habis itu terakhir kesimpulan. Jadi disimpulkan, kesimpulan juga harus berdasarkan pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan yang tiga tadi itu dijawab secara singkat. Kemudian ada juga implikasi. Ya, pembahasan sudah. Oke. Kesimpulan satu sampai 2 paragraf saja. Implikasi. Implikasi itu atau kontribusi atau saran yang diberikan oleh penulis. Nah, itu ada dua. Untuk dunia nyata atau practical implication dan untuk penelitian berikutnya atau theoretical implication. Nah, contoh penelitian aku Psyched ini bisa menjadi apa? eh, bahan gitu. Bisa menjadi apa ya inspirasi untuk kita terus melestarikan Awket Saiket gitu misalnya dalam dunia praktisnya ya kalau dalam dunia penelitian penelitian berikutnya bisa melakukan eh, penelitian tentang Awket Saiket dari sisi apa gitu sisi yang berbeda gitu jadi kita sarankan tapi ini sunnah ya hukumnya ya paling wajib itu pokoknya kesimpulan harus ada seperti itu nah setelah itu abstrak. Nah, setelah nulis panjang sampai bawah, sampai daftar pustaka, barulah kemudian kita bikin abstrak. Karena abstrak itu adalah ringkasan dari berlembar-lembar yang kita tulis, kita ringkas menjadi satu paragraf saja. Biasanya maksimal 10 sampai 15 baris lah. Itu ya. Apa saja isinya? Yang pertama latar belakang. Contoh ya saya baca di sini apa? Ya? Di sini berbahasa Inggris. Saya bahasa Indonesia kan ya. Ini metode dakwah Kiai Haji Raden Samsul Arifin dan Kiai As'ad Samsul Arifin dalam apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan syair aqaid saiqat dan bagaimana membuatnya tetap ada hingga saat ini dan lestari gitu ya. Itu adalah hal menarik dan topik yang dikaji dalam penelitian ini gitu. Jadi ini bahas yang ada di pendahuluan, ya, pendahuluan yang berparagraf-paragraf itu disingkat menjadi 1 sampai 3 kalimat saja. Di sini saya pakai satu ya, bahkan satu kalimat ini. Habis itu
Kalimat kedua ini menggunakan nih. Oke, kalimat kedua ini membahas tentang metode. Metodenya apa? Ternyata kualitatif gitu. Dengan konten analisis dan empirical data. Jadi ini penelitian saya itu kualitatif, tapi kalau dibedah lagi itu gabungan antara analisis isi dari syair akademik. Penelitian ini namanya konten analisis, kemudian secara empiris, studi kasus, atau apa kita wawancara gitu sama orang-orang yang masih melestarikan syair ini. Kayak guru-guru di musola gitu. Ya, kami sebagai alumni Sukorejo di musola saya itu tetap dibaca ini gitu biar santri-santri saya juga apa namanya masih juga akhirnya juga kenal sama syair ini. Terus di Sukorejo juga selalu dibaca dari tahun-tahun yang dulu sampai sekarang gitu ya. Habis itu hasilnya ini. Nah, jadi yang paling banyak itu paragraf yang paling banyak harus menyajikan hasil gitu. Ya, gitu. Karena ada tiga nih saya first, pertama, kedua, ketiga begitu. Seperti itu ya. Eh, tapi insya Allah penelitian kalian ini kayaknya karena waktunya mepet, kayaknya kalian hanya saya minta untuk membuat bagian latar judul abstrak dan judul dan latar belakang saja ya. Ini judul latar belakang apa gini tiga latar belakang kajian pustaka dan metode penelitian itu. Tapi kajian pustakanya boleh disatukan dengan latar belakang atau dijadikan tiga seperti ini, tiga bagian. Hasil dan pembahasan itu tidak perlu. Nah, kecuali kalau kalian tertarik, Bu, saya ingin menerbitkan artikel ini beneran gitu. Nah, saya akan membimbing walaupun sudah selesai masa masa studi kita di semester ini, saya masih tetap bersedia untuk membimbing kalian hingga terbit. Ya, saya akan bantu carikan jurnal, begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini proofreading. Nah, sudah selesai nulis nih. Nah, habis itu apa yang harus kita lakukan? Iya, kita kumpulkan ke jurnal. Biasanya nanti di jurnal websitenya itu udah ada ininya, ada juklak cara penulisannya. Nah, proofreading, editor review. Jadi editor itu nanti yang baca. Pengelola jurnal itu yang pertama kali membaca. Nah, tiga titik pertama sangat berharga. Jadi tadi kamu bagaimana bahasa di judulnya kamu, bagaimana abstraknya, dan bagaimana paragraf pertama dari latar belakang itu menjadi kunci karya kamu akan diterima atau ditolak. Jadi bikin sekali melihat itu langsung jatuh cinta gitu ya. Pandangan pertama gitu. Harus jatuh cinta dalam pandangan pertama ini editor ini pengelola jurnal. Gimana caranya ya? Do your magic. Bim salah bim. Enggak ya, enggak gitu ya. Jadi bahasanya harus indah, kemudian apa namanya? Menarik gitu. Dan dari sana sudah jelas gitu. Dari judulnya itu sudah jelas bahwa penelitian ini ada kebaruannya sesuai dengan apa yang sekarang sedang sedang banyak dibicarakan seperti itu. Jadi kesan pertama. Nah, habis itu apa saja yang akan dilihat oleh editor ke bawah? Pertama, aspek tulisan, tata bahasanya harus benar secara akademiknya. Ini sudah saya bahas ya. Pemilihan katanya harus baku. Kemudian kesatuan ide. Nah, ini yang sering jadi masalah kemarin kan. Jangan sampai editor itu kamu baca latar belakangnya kamu dari paragraf 1 sampai paragraf 10 misalnya. Paragraf 7 misalnya. Sampai bawah, ini saya nggak paham maksudnya apa gitu. Itu gara-gara karya kamu itu nggak koheren dan nggak koherensi begitu ya. Idenya tuh nggak nyambung kan. Tips-tipsnya kemarin sudah kasih bagaimana menggabungkan antar paragraf, bagaimana menggabungkan antar kalimat agar ketika dibaca tuh enak, nyambung gitu. Jadi pembaca itu memahami isi pikiran penulis, gitu ya, intinya di sana. Kemudian poin kedua adalah urgensi kontribusi. Jadi tingkat kebaruan nih, dari judul aja udah kelihatan. Ini udah banyak yang bahas, ini udah banyak yang neliti, udah itu langsung skip gitu ya. Jadi gap celah penelitian itu harus disebutkan. Saya akui beberapa penelitian saya dan beberapa penelitian saya temukan di Google Scholar itu jarak ada yang tak memasukkan ini. Termasuk yang tadi itu kurang menurut saya bahwa ini benar-benar baru begitu. Cuma saya bilang saya tertarik, penulis tertarik untuk nah
Siapapun bisa memutuskan, pokoknya saya meneliti itu gitu. Tapi kenapa kamu meneliti itu? Ada nggak yang sudah neliti gitu tuh harus diurai. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian di atas, belum ada yang menulis tentang gitu. Kebanyakan penulis sebelumnya membahas tentang A, B, C, D. Belum ada yang membahas E. Gitu. Oleh karena itu, baru fokus penelitian adalah E gitu. Ya. Kemudian menarik up to date trend, bukan sesuatu yang jadul, sesuatu yang kayak mainstream begitu ya. Banyak yang meneliti. Kemudian jurnal nih, scope, author guideline, and template. Jurnal itu kalau kita cek ya, saya mau buka salah satu jurnal, misalnya punyanya Ibrahimi, Lisa, apa ya, apa nih, Justify, jurnal Ibrahimi. Ini punyanya siapa ya? Hukum paling. Nah, ini ada, nah ini contoh ya. Home. Nah, di sini biasanya ini bahasa Inggris biasanya mesti ya. Justify itu apa nih? Departemen Science and Technology. Oh, punyanya Saintek ya. Sistem informasi. Jurnal ini terdiri dari scientific literature, applied research study in. Nah, ini skopnya nih. Oke. Nih. Bahas apa di sini? Jadi penelitian apa saja yang bisa masuk ke sini? Informasi, sistem informasi, teknologi informasi, public review of development theory, metode dan science in information system, information technology. Itu ya. Kalau bahasa Inggris ya, jurnal ini skupnya adalah metode-metode untuk ngajar bahasa Inggris, konten analisis bahasa Inggris, kayak gitu, serba bahasa Inggris gitu ya, tergantung bidangnya. Jadi biasanya yang memiliki jurnal ini adalah sebuah prodi. Jadi memang skupnya itu memang khusus. Jadi nanti harus dilihat judul yang kalian teliti itu masuk bidang keilmuan apa. Kemudian cari jurnal yang skupnya tentang bidang keilmuan itu. Misalnya ekonomi ya cari bagian ekonomi, misalnya agama ya cari bagian agama dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu scope. Kemudian author guideline. Nah, ini aturan-aturan kayak minimal apa penulisannya harus pakai bagaimana gaya penulisannya, terus nggak boleh plagiasi, itu maksimal plagiasinya berapa. Aturan-aturan itu dimasukkan dalam author guideline. Kita lihat di sini ada enggak ya? Hmm. User about issue people ya. For author kadang about the journal. Hmm. Nih publication ethics. Nah ini author guideline nih. Apa yang boleh? Ya mohon maaf ya bahasa Inggris jadi nih harus dihitungnya harus di apa ya? Bisa diterjemahkan kalau nggak bisa ya bagi Google Translate gitu ya di semua. Kalau kalian nggak ngerti ya boleh tanya saya lah. Tapi overall itu ya biasanya di bawah 15%. Nanti saya bantu untuk ngecek karyanya kamu itu miripnya ke karya orang lain itu berapa persen gitu. Kalau sampai 50% itu kamu terlalu banyak nyontoh ya. Habis itu template. Ya, jurnal template itu ada di sini pokoknya cari. Nah, download template of journal. Coba kita lihat punya Justify. Nah, itu. Nah, jadi minta judul, abstrak. Abstraknya ada dua, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Pendahuluan. Nah, kan ada studi literatur kan, langsung metode. Jadi literatur itu ada di sini semua nih. Ya, yang menghasilkan daftar pustaka yang banyak itu di sini. Ya, nggak ada studi literatur. Metode penelitian, langsung hasil dan analisis, pembahasan. Oh, nggak ada pembahasan malah di sini ya. Jadi harus dimasukkan sini nih. Itu referensi. Nah, itu daftar pustaka maksudnya ya. Ini aturannya. Nah, ini pakai footnote apa endnote? Pakai endnote kayaknya semuanya nih. Sini ada penjelasannya biasanya. Ya, nanti saya bantu lihat kamu mau berbeda judul apa begitu sudah. Itu ya. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk menulis untuk diri kita sendiri. Menulis untuk tugas-tugas begini tuh bikin otak tuh berat begitu. Jangan lupa kalian kalau punya hobi menulis,
tulis karya-karya kalian seperti nulis puisi, nulis cerita. Terkadang untuk beberapa orang yang introvert itu ya, menulis itu kadang bisa jadi terapi. Gitu, untuk mencurahkan. Kan orang introvert kan malas bergaul kan, susah percaya sama orang lain kan. Jadi menulis itu seolah-olah kita berbicara dengan seseorang, walaupun seseorang itu tidak ada, tapi itu kayak tercurahkan dari dalam hati. Dalam ilmu psikologis, katanya menulis itu bisa jadi terapi. Oke, guys, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.